Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tiba saatnya untuk pagi hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau sembah Tuhan karena Allah baik bagi kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa untuk pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap berkat yang Kau berikan pada minggu ini untuk kami semua Tuhan. Untuk kami bisa beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang berkati, Engkau yang pimpin ibadah kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. takkan
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai haleluya. Sungguh Engkau baik, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap pengorbananmu, setiap kasih setiamu atas kehidupan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih atas anugerah yang kau berikan kepada kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang ajaib seperti Engkau Yesus. Ajar kami untuk lebih lagi setia kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar Engkau yang urapi hamba-Mu yang membawakan Tuhan. Agar apa yang setiap keluar dari mulutnya menjadi firman Allah yang hidup bagi kehidupan kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan hanya di dalam nama-Mu Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Sekali lagi saya ingin mengajak kita untuk membuka bersama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, saya ingin memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu menyikapi kesesakan. Hari-hari ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang membuat kita tidak nyaman. Kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang mungkin membuat kita, kebanyakan orang, tidak bahagia. Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang disebut dengan kesesakan, himpitan, kesukaran. Itu sedang ada di sekitar kita, bahkan mungkin sedang kita alami secara pribadi. Hari ini firman Tuhan memberikan kita nasihat, firman Tuhan memberikan kita arahan bagaimana seharusnya kita menyikapi apabila kesesakan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata di sini, bersukacitalah dalam pengharapan. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesesakan, firman Tuhan memberikan kita nasihat, jangan kita kehilangan sukacita. Jangan kehilangan sukacita. Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Penjara tidak menghentikan Rasul Paulus untuk tetap bersukacita. Kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya tidak membuat dia kehilangan sukacita. Malah di dalam ayat ini bahkan dia mengajak kita dalam situasi bagaimanapun menghimpit kehidupan kita, dia menasihatkan kita bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang sangat terkenal sekali di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada beberapa tips yang sering kita dengar hari-hari ini, bagaimana kita menjaga agar imun tubuh kita tetap baik. Firman Tuhan memberikan kita petunjuk
memberikan kita tips yang sangat berharga, bahwa ada vitamin yang paling baik untuk meningkatkan imun tubuh kita. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Maka jangan kehilangan sukacita. Jangan sampai hati kita tidak gembira. Sekalipun mungkin kita sedang diperhadapkan dengan himpitan hari-hari ini, dengan kesesakan, dengan kesukaran, dengan sebuah keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi mari kita tetap bersukacita. Dan saudara kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya mungkin bagi kebanyakan orang, apa mungkin dalam kesesakan kita tetap dapat bersukacita? Jawaban yang saya bisa sampaikan kepada saudara, itu sangat mungkin. Kenapa? Kembali kepada Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Sukacita kita itu punya dasar. Sekali lagi, sukacita kita itu punya dasar. Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Dasar sukacita kita adalah pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan ini menjadi dasar kita untuk tetap bersukacita. Tuhan adalah Tuhan yang dapat kita harapkan dalam hidup kita. Maka firman Tuhan memberikan kita nasihat pada pagi hari ini. Mari bersukacita di dalam pengharapan. Tuhan adalah pengharapan kita. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pegang ayat firman Tuhan ini, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia di dalam hati kita secara pribadi, maka Tuhan menjadi Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada bapa yang akan memberikan kalajengking ketika anaknya minta ikan. Tidak ada bapa yang ketika anaknya minta roti kemudian dia berikan batu. Sebagai bapa yang baik, dia akan memberikan pemberian yang terbaik di dalam hidup kita. Maka ini harus menjadi pengharapan yang kuat dalam hidup kita. Harus menjadi pengharapan seperti sau yang kuat, jangkar yang kuat yang dilemparkan ke dalam laut. Sehingga badai sekalipun itu tidak akan membuat kita tergoyah. Itu tidak akan membuat kita bimbang. Tetapi kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari bersukacita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai Bapa, Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian B dikatakan, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekali-kali Dia tidak akan membiarkan kita. Jadikanlah ini sebuah pengharapan yang kuat dalam hidup kita. Sehingga kesesakan bagaimanapun yang mungkin sedang kita rasakan hari-hari ini akan mampu membuat kita untuk tetap bersukacita. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi kesesakan apabila itu terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 tadi, sabar di dalam kesesakan. Dalam kesesakan kita dinasihatkan oleh firman Tuhan untuk tetap bersabar. Sabar itu adalah satu keadaan di mana kita bisa bertahan
dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun. Bagaimana supaya kita bisa menang, mengatasi setiap kesesakan dalam hidup kita? Sikap kita harus bersabar. Sabar di dalam kesesakan. Kita memang tidak tahu kapan pandemi virus penyakit yang sedang melanda hampir seluruh dunia ini berakhir. Tapi satu hal keyakinan kita, bahwa ada Tuhan yang tetap setia, menjadi sahabat yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga kesesakan bagaimanapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, mari tetap bersabar. Mari tetap bersabar. Karena saya percaya segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apapun yang terjadi, himpitan, kesukaran, kesesakan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi nasihat firman Tuhan kepada kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti melakukan apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan memberikan jaminan, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Asal dengan catatan, Galatia 6 ayat 9 dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari tetap bersabar dalam kesesakan bagaimanapun. Mari tetap bersabar, karena segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Jangan terus bertanya kapan situasi ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi mari terus bertanya kepada Tuhan, bagaimana kita tetap teguh di dalam Tuhan. Bagaimana kita terus mempercayai Tuhan dalam situasi yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga, bagaimana kita menyikapi apabila kesesakan itu terjadi dalam hidup kita? Roma pasal 12 memberikan kita nasihat. Bertekunlah di dalam doa. Doa adalah jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi. Doa adalah jawaban yang dapat memberikan kita kekuatan dalam kesukaran bagaimanapun yang kita sedang alami di dalam kehidupan kita. Saya percaya nasihat kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan buat kita, untuk kita bisa tetap menatap masa depan kita, untuk kita tetap bisa memandang kepada Tuhan, karena mata iman kita memandang kepada Yesus Kristus Tuhan yang tetap setia, bahkan berjanji tidak sekali-kali akan meninggalkan kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan ini pegangan dalam hidup kita, jalani hari-hari kita dengan terus bersuka cita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersabar apapun kondisi yang sedang kita alami, dan jangan pernah berhenti berdoa. Terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap setia, yang pasti akan memulihkan segala sesuatu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah yang Engkau boleh berkati, sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Biar kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi rema, boleh menjadi tuntunan buat kami semua,
sehingga kami boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Ajar kami untuk kami tidak berdiam diri, tetapi kami boleh melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, untuk kami bekerja melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Biar Engkau kobarkan senantiasa roh kami, sehingga roh kami boleh menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi, untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa hati Tuhan, belas kasih-Mu tidak pernah beranjak dari bangsa kami. Sebab itu mari terus Engkau memberkati pemulihan demi pemulihan, Engkau terus kerjakan Tuhan. Kami percaya dimanapun para saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi dengan virus, kami percaya tangan Tuhan dapat menyembuhkan, kuasa Tuhan dapat mengerjakan kesembuhan yang ilahi. Sebab itu kami lepaskan kuasa kesembuhan-Mu bagi setiap saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka boleh melihat mujizat Tuhan, mereka boleh menikmati kuasa bilur-bilur-Mu yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami mau belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Biar Engkau tetap kuatkan, teguhkan hati kami, sehingga kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau Bapa kami yang setia, yang berjanji tidak sekali-kali membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, kembali kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin menyertai kami, memberkati dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Kami yang masih harus bekerja di luar rumah, biar perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan Engkau nyatakan, dan berkat Tuhan boleh menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan, dan dengan penuh sukacita mengulurkan tangan untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan mereka. Tuhan membalas dengan berkat-Mu yang dari sorga. Demikian setiap umat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, setiap keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan ada atas setiap keluarga kami, ada atas setiap usaha kami, sehingga di dalam kesemuanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala syukur, dan segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya. Selamat hari Minggu dan terus tetap menjaga kesehatan kita. Amin.